Oke, selamat berjumpa lagi di University Math Series kali ini. Kita akan belajar bagaimana untuk menentukan solusi dari persamaan beda order 2 linear dengan koefisien konstan. Nah, bentuk umum dari persamaan beda order 2 linear koefisien konstan bisa dituliskan seperti di tulisan kuning berikut. YT plus 2 ditambah A1, YT plus 1 ditambah A2 dikali YT sama dengan C konstan. Oke, kita akan belajar bagaimana untuk menentukan solusi dari persamaan dengan bentuk umum yaitu Y T plus 2 ditambah dengan A1 dikali Y T plus 1 ditambah dengan A2 YT sama dengan C. Oke, dengan A1, A2, dan C konstanta. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan beda order 2 ini, karena ini adalah beda kedua, nah kita bisa pertama adalah menyelesaikan dalam bentuk homogen terlebih dahulu, baru yang kedua adalah bentuk non-homogen. Nah, bentuk homogen itu apa? Artinya kita buat C itu sama dengan 0, non-homogen itu kita buat C-nya itu yang sebenarnya yang tidak sama dengan 0. Nah, persamaan beda order 2 linear homogen ini, maka kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. YT plus 2 ditambah dengan A1, YT plus 1 ditambah dengan A2 YT itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita memperoleh solusinya? Dengan kita melakukan permisalan, yaitu misalkan, ini solusi homogennya kita sebut sebagai solusi komplementer ya, Y, C sama dengan A dikali B pangkat T. Nah, ini mirip dengan persamaan diferensial order 2, cuman perbedaannya adalah B di sini, ini B itu ada koefisien atau konstanta, sementara kalau di persamaan diferensial kontinu itu E, bilangan eksponen ya. Nah, lalu kita substitusi balik ini. Kita peroleh bahwa substitusi ke atas ini, kita substitusikan menjadi A, B, T plus 2 ditambah dengan A1 dikali A dikali B, T pangkat T plus 1 ditambah dengan A2 dikali dengan A, B pangkat T itu sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan A, B pangkat T-nya kita keluarkan, sehingga kita peroleh di sini adalah B kuadrat ditambah dengan A1 dikali B ditambah A2 ini harus sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa solusinya tidak mungkin yang AB pangkat T ini 0, maka haruslah B kuadrat ditambah A1B ditambah A2 sama dengan 0. Nah, kita cari solusi untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini. Bagi yang belum tahu bagaimana cari solusi ini, bisa klik link di atas sebelumnya. Ya, kita dapat peroleh rumusnya yaitu B12 sama dengan negatif dari A1 plus minus akar dari A1 kuadrat dikurangi 4 dikali A2 per 2. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan solusi dari persamaan karakteristik. Ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Oke. Nah, ini tentu kita ada memiliki 3 kondisi ya. Bagaimana kondisi dari akar-akar persamaan karakteristik ini. Kita lanjutkan. Nah, jadi kasus yang pertama adalah jika akar-akarnya berupa real berbeda. Oke, akar-akarnya real berbeda artinya yaitu B1 tidak sama dengan B2. Dengan B1, B2 itu adalah bilangan real. Oke, nah ini terjadi jika A1 kuadrat dikurangi 4A2 lebih besar dari 0, atau kita bisa tuliskan A1 kuadrat lebih besar dari 4A2. Maka solusinya jika demikian adalah solusi komplementer atau solusi dari persamaan beda order 2 linear homogen ini adalah A1 dikali B1 pangkat T ditambah dengan A2 dikali B2 pangkat T. Ini adalah solusi jika akar-akarnya real berbeda. Oke, untuk kasus kedua, jika akar-akar real, akar-akarnya bernilai bilangan real dan kembar. Kembar itu artinya apa? Yaitu B1 sama dengan B2
dengan B1, B2 itu adalah anggota dari himpunan bilangan real. Nah, ini terjadi jika A1 kuadrat dikurangi 4, A2 atau determinannya bernilai 0. Ini juga bisa dituliskan A1 kuadrat sama dengan 4A2. Nah, solusinya, sehingga solusi komplementernya adalah A1 B1 pangkat T ditambah dengan A2 dikali T dikali B2 pangkat T. Nah, ini solusinya mirip sekali dengan solusi jika persamaan diferensial order 2 linear ya. Nah, kasus ketiga itu jika akar-akarnya kompleks. Jadi akar-akar bernilai kompleks ya, kompleks yang kita bisa tuliskan sebagai elemen bilangan kompleks, yang kita bisa tuliskan bahwa B itu adalah sebagai H, jadi B 1,2 itu adalah H plus minus I dikali V ya, dengan I itu adalah imaginary number, dengan angka negatif 1. Ini terjadi jika A1 kuadrat dikurangi 4A2 kurang dari 0. Atau kita bisa tuliskan bahwa A1 kuadrat lebih kecil dari 4A2. Nah, bagaimana dengan solusinya? Ya, solusinya sama, yaitu kita bisa tuliskan sebagai, kita menggunakan teorema de Moivre theorem. Kita butuhkan bahwa B 1,2 pangkat T. Nah, ini tuh bisa dituliskan sebagai R pangkat T cosinus theta T ditambah dengan I sinus theta T plus minus I sinus theta T. Nah, ini adalah de Moivre's theorem untuk bilangan kompleks. Nah, dengan R itu adalah akar dari H kuadrat ditambah dengan V kuadrat. Nah, H-nya sendiri, kita tahu di sini bahwa nilai H-nya itu adalah min A1 per 2. Oke, dan V-nya sendiri bernilai akar dari 4A2 min A1 kuadrat per 2. Sehingga jika disubstitusikan ke sini, kita akan peroleh bahwa ini akan sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah dengan 4A2 dikurangi A1 kuadrat dibagi dengan 4. Sehingga hasilnya adalah akar dari A2. Nah, bagaimana dengan theta? Theta-nya adalah cosinus theta adalah H per R. Itu kita bisa tuliskan sebagai sama dengan minus A1 per 2 akar A2. Oke. Dengan sinus theta adalah V per R, itu bisa dituliskan sebagai akar dari 1 dikurangi A1 kuadrat dibagi 4A2. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Sehingga solusi untuk persamaan beda yang memiliki akar-akar kompleks dari persamaan karakteristiknya adalah A1, ya kan, dikali sama B1 pangkat T ditambah dengan A2 dikali B2 pangkat T. Nah, sekarang kita bisa tuliskan ini sebagai A1 ya kan dengan R pangkat T buka kurung cosinus theta T ditambah dengan I sinus theta T ditambah dengan A2 R pangkat T cosinus theta T dikurangi I sinus theta T. Oke, nah kita kelompokkan, bisa kita tuliskan sebagai R pangkat T. Oke, buka kurung besar, A1 plus A2 cosinus theta T ditambah dengan A1 min A2 dikali I kali sinus theta T. Nah, ini kita bisa sederhanakan dituliskan lagi sebagai R pangkat T A5 cosinus theta T ditambah dengan A6 sinus theta T, oke, dengan A5 itu sama dengan A1 plus A2, dan A6 itu adalah A1 min A2 dikali I. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 kasus ya. Kita review lagi. Jadi kasus pertama, jika akar-akarnya B1 tidak sama dengan B2, tetapi bilangan real.
Nah, kita peroleh solusinya adalah A1 B1 pangkat T ditambah dengan A2 B2 pangkat T. Kasus kedua, jika kita punya B1-nya itu sama dengan B2 dan keduanya adalah bilangan real, maka kita peroleh solusinya adalah solusi komplementer atau homogennya A1 B1 pangkat T ditambah dengan A2 dikali T, jangan lupa di sini T, dikali B2 pangkat T. Sementara yang ketiga, jika B1, B2-nya itu adalah dari bilangan kompleks. Kita akan punya solusinya adalah R pangkat T dikali A5 cosinus theta T ditambah dengan A6 sinus theta T ya. Dengan R-nya itu adalah akar dari A2 dengan theta-nya kita udah punya ya rumus sinus theta dengan cosinus theta. Dan kita bisa tentukan nilai theta-nya dari sini. Oke, jadi ini adalah 3 kondisi yang harus kita pahami untuk mendapatkan solusi dari persamaan beda order 2 linier homogen. Nah, bagaimana jika tidak homogen? Nah, sekarang non-homogennya ya. Bagian kedua itu non-homogen. Nah, non-homogen, maka akan saya tuliskan kembali YT plus 2 ditambah dengan A1, YT plus 1 ditambah A2 dikali YT itu sama dengan C. Nah, C-nya ini tidak 0. Gitu. Nah, sekarang kita akan cari solusi khusus atau partikular ya. Solusi khusus yaitu solusi dari non-homogen. YP. Oke, saya tuliskan YP. Nah, untuk kasus yang pertama, gitu kan, ini saya tuliskan kasus yang pertama, yang paling gampang adalah kita misalkan itu YP itu sama dengan K, suatu konstanta. Oke. Kenapa kita misalkan ini? Kita mimicking, menyerupai yang di kanan ini konstanta. Nah, kita substitusi lagi ke atas, gitu kan, supaya mendapatkan solusi. Karena dia tidak bergantung pada indeksnya T, berapapun dia K, maka untuk YT plus 2 itu dia K. Tambah A1 dikali K, ditambah A2 dikali K, sama dengan C. Jadi kita faktorkan K1 ditambah A1 ditambah A2 itu sama dengan C. Sehingga diperoleh bahwa K itu adalah C per 1 plus A1 plus A2. Tentu diingat bahwa A1 plus A2 di sini tidak boleh bernilai negatif 1. Karena pembagian dengan 0 ini akan menjadi tidak terdefinisi. Jadi solusinya YP itu adalah C per 1 plus A1 plus A2. Dengan syarat A1 plus A2 itu tidak boleh bernilai negatif 1. Oke, nah yang kedua, jika, nah itu kondisinya tadi ada A1 plus A2 tidak bernilai 1. Nah, sekarang bagaimana jika A1 plus A2 itu bernilai negatif 1? Apa yang dilakukan? Kita ganti, yaitu kita misalkan solusinya bukan YP sama dengan K, tetapi YP itu sama dengan K dikali dengan T. Nah, K dikali dengan T. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan atas. Sehingga kita peroleh bahwa K, karena ini ada T-nya, sehingga T plus 2 kita ganti T-nya dengan T plus 2, ditambah dengan A1 dikalikan dengan K, dikali T-nya kita ganti dengan T plus 1, karena ini T plus 1, ditambah A2 dikali K, dikali T, itu sama dengan C. Nah, dengan sedikit manipulasi ya, dengan penyederhanaan, kita akan peroleh bahwa K-nya itu sama dengan C dibagi dengan T buka kurung 1 plus A1 plus A2 plus A1 plus 2. Nah, silakan detailnya untuk dicoba sendiri. Nah, karena kita punya asumsi A1 plus A2 negatif 1, kita sudah di sini, maka ini akan bernilai 0. Karena A1 plus A2 sama dengan 0, ditambah 1 sama dengan 0, dikali T sama dengan 0, maka ini ada C per A1 plus 2. Nah, ini ingat bahwa ada kondisi yaitu A1 tidak boleh bernilai negatif 2. Baru bisa diperoleh solusinya ini. Ya. Jadi solusinya adalah YP itu adalah C per A1 plus 2 dikali T. Oke. Nah, bagaimana dengan kasus ketiga ya? Kasus ketiga adalah jika kita memiliki A1 plus A2 itu sama dengan negatif 1, ya kan? Dengan A1 itu bernilai negatif 2. Dengan A1 bernilai negatif 2. Nah, jika A1 bernilai negatif 2, maka
kita akan lihat bahwa A2 jika kita substitusi akan bernilai 1. Nah, ini kasus sangat khusus sekali ya, ketiga kondisi ini. Maka kita melakukan permisalan, misalkan solusi partikulernya itu berbentuk sebagai K dikali T kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan cari K-nya ini dalam bentuk T kuadrat. Nah, kita substitusi lagi ke dalam persamaan awal, yaitu YT plus 2 ditambah dengan A1 YT plus 1 ditambah A2 YT itu sama dengan C. Nah, kita substitusi kembali ke sini. Kita akan peroleh, cuma di sini ada triknya, sedikit triknya, yaitu kita ubah, kita geser indeksnya. YT plus 1, ya, ditambah dengan A1 kali YT, ditambah dengan A2, YT min 1 sama dengan C. Nah, ini tidak masalah karena ini akan pernyataannya ekuivalen hanya menggeser indeks. Nah, kita lihat, kita hitung juga bahwa nanti ini kita peroleh bahwa P itu sama dengan KT kuadrat, ya kan? Maka kita akan peroleh T plus 1 itu adalah K T plus 1 kuadrat, dan T min 1 sama dengan K T min 1 kuadrat. Oke, kita substitusi lagi ke persamaan yang ini ya. Sehingga kita ke yang ini nih, ke persamaan ini, bintang. Kita substitusi, sehingga kita peroleh bahwa K T plus 1 kuadrat ditambah dengan A1 dikali dengan K T kuadrat ditambah dengan A2 dikali K dikali T min 1 kuadrat sama dengan C. Nah, ini kita uraikan ya, ini bisa dicoba sendiri. Nah, sehingga nanti akan kita peroleh rumusnya yaitu K dari T kuadrat A1 ditambah A1 ditambah A2 ditambah dengan 2 min 2A2 dikalikan dengan T ditambah 1 ditambah A2 ini akan sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa permisalan kita A1 plus A2 sama dengan negatif 1. Ini akan bernilai 0. 2 dikurangi A2 itu A2 itu bernilai 1, sehingga 2 dikurangi 2, 0. Oke, jadi yang tersisa adalah K dikali dengan 1 plus A2. Nah, kita ingat A2 itu bernilai 1, sehingga K dikali 2 itu sama dengan C. Nah, ini akan mengakibatkan K itu adalah C per 2. Nah, jadi, ya kan, jadi YP-nya kita substitusi balik. K ini kita substitusi ke atas, yaitu C per 2 dikali T kuadrat, ya, dengan syarat A1 sama dengan min 2, ya kan, dan A2 sama dengan 1. Oke, secara summary, ringkasan ya, untuk persamaan beda, non homogen order 2 linear, kita peroleh ya solusi yaitu dari persamaan YT plus 2 ditambah A1 YT plus 1 ditambah dengan A2 YT itu sama dengan C. Nah, kita peroleh kasus pertama adalah jika A1 plus A2 itu tidak sama dengan negatif 1, maka solusi partikular atau solusi khususnya adalah C per 1 plus A1 plus A2. Oke. Nah, jika yang kedua adalah jika A1 plus A2-nya bernilai negatif 1 dan ya A2 itu bernilai sama dengan negatif 1. Sorry. A2 itu bernilai sama A1 tidak bernilai negatif 2 ya. Maka YP itu kita bisa tuliskan sebagai C per A1 plus 2 dikali dengan T. Nah, kasus ketiga, jika A1 plus A2 bernilai sama dengan negatif 1, dan A1 itu bernilai negatif 2. Ya, ini akan mengimplikasikan bahwa A2 bernilai 1. Maka YP itu akan kita bisa dapatkan solusinya adalah C per 2 dikali T kuadrat. Nah, ini adalah 3 kondisi yang harus kita pahami ya, dengan C itu adalah konstan. Oke, kita langsung masuk ke contoh latihannya. Di sini saya akan punya 3 latihan.
Contoh soal nomor 1. Tentukan solusi dari YT plus 2 ditambah dengan YT plus 1 dikurangi 2 YT itu sama dengan 12. Nah, kita seperti di awal kita tentukan dulu caranya, yaitu pertama homogen ya. Homogen, cari yang persamaan homogen, kedua baru non homogen. Nah, untuk mencari homogen, kita membuat persamaannya menjadi seperti ini. Konstanta yang di kanan itu kita buat menjadi 0 terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kita lihat bahwa A1 itu bernilai dengan 1, A2 itu sama dengan bernilai min 2. Sehingga kita peroleh persamaannya, karakteristiknya B kuadrat ditambah dengan B dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita cari solusinya, yaitu B plus 2, kita faktorkan B min 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh B1 sama dengan min 2, atau B2 itu benar 1. Nah, ini akar-akarnya real, ya kan, dan berbeda. Nah, diingat kembali, tadi sudah di awal, bahwa solusinya, solusi komplementernya, maka A1 dikali B1 dipangkat T ditambah dengan A2 kali B2 pangkat T. Nah, ini karena satu pangkat T ada 1, maka A1 min 2 pangkat T ditambah A2. Ini adalah solusi komplementer atau homogennya. Nah, bagaimana dengan non-homogen? Nah, untuk non-homogen, kita lihat bahwa nilai dari A1 plus A2, yaitu sama dengan 1 ditambah negatif 2, adalah negatif 1. Ya, negatif 1. Sehingga namun dengan A1 tidak bernilai negatif 2. A1 tidak bernilai negatif 2. Sehingga solusinya kita gunakan kasus kedua, YP itu sama dengan C dibagi dengan A1 plus 2 kali T. Ya, sehingga YP itu adalah C-nya berapa? C itu adalah konstanta. Di sini 12 dibagi A1 bernilai 1 ditambah 2, ya kan? Sehingga kita akan peroleh 12 per 3 sama dengan 4. Jadi YP itu kita peroleh salah, ini bukan YP, sorry, ini adalah K ya. K dikali T, 4 dikali T. Oke. Jadi solusinya adalah totalnya adalah Y yang komplementer ditambah partikular, sehingga diperoleh A1 min 2 pangkat T ditambah dengan A2 ditambah dengan 4T. Nah, ini adalah solusi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 2 ya. Tentukan solusi dari persamaan berikut. Y T plus 2 ditambah dengan 6 YT plus 1 ditambah dengan 9 YT itu sama dengan 4. Nah, kita lihat A1 itu adalah 6, A2 itu 9, dan C itu bernilai 4. Ya, ini 4, ini A2, ini A1. Nah, balik lagi, pertama kita tentukan solusi dari homogen. Yang kedua baru non-homogen. Nah, untuk solusi homogen, C-nya 0. Sehingga kita dapat persamaan karakteristik B kuadrat ditambah 6B ditambah 9 sama dengan 0. Kita selesaikan, ini adalah kuadrat sempurna ya. B tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita akan peroleh B 1,2-nya akar-akar real kembar ya. Ini real kembar. Nah, silakan lihat kembali tadi penjelasan di awal, maka solusi dari komplementernya, solusi umumnya, yaitu adalah A1 ya kan kali B1 pangkat T ditambah dengan A2 dikali T dikali B2 pangkat T. Ini kenapa begini? Karena ada akar-akar real kembar. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan non-homogennya nih? Non-homogen. Untuk non-homogen, kita perlu memperhatikan A1 ditambah A2. Coba kita lihat. 6 ditambah 9 sama dengan 15. Ini tidak sama dengan negatif 1. Maka kita akan masuk ke dalam kasus pertama, yaitu sehingga solusinya kasus pertama adalah YP adalah C per 1 plus A1 plus A2
dikali tidak dikali C. Nah, ini seperti ini ya. C dibagi dengan A1 plus A1 plus A2. Ini tidak ada. Oke. Nah, sehingga kita tinggal substitusi saja. YP itu adalah 4 dibagi dengan 1 ditambah A1 plus A2, 15. Sehingga diperoleh 4 per 16. Terus sudah samakan 1 per 4. Jadi, ya, solusinya totalnya adalah penjumlahan dari komplementer tambah partikularnya, yaitu sama dengan A1 min 3 pangkat T ditambah dengan A2 dikali T min 3 pangkat T ditambah dengan seperempat. Nah, ini adalah solusi dari soal. Oke. Terakhir, contoh soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3. YT plus 2 ditambah dengan seperempat YT itu sama dengan 5. Nah, kita lihat A1 bernilai mana? Tidak ada, 0. Sementara A2 itu bernilai sebagai seperempat dengan C bernilai 5. Nah, kita lihat ini adalah akar-akar bernilai kompleks ya. Kenapa? Coba kita lihat persamaan karakteristik. Berarti kita pertama jangan lupa homogen ya. Cari solusi homogen, 2 cari solusi non homogen. Nah, untuk solusi homogennya, kita akan lihat persamaan karakteristik kuadrat ditambah seperempat itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh B itu 1, 2 sama dengan plus minus, ya kan, dari I per 2. Oke, sehingga dari sini kita simpulkan bahwa H-nya itu bernilai 0, P-nya itu bernilai setengah. Kemudian kita cari solusi. Ini belum selesai. Nah, kita cari R-nya. R itu sama dengan akar dari H kuadrat ditambah P kuadrat. Sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah setengah kuadrat. Sama dengan R-nya setengah. Nah, kita cari tetanya. Kosinus theta adalah H per R. Ya kan? Sehingga minus A1 per 2 akar A2. A1 bernilai 0. Sementara sinus theta itu sama dengan akar dari 1 minus A1 kuadrat per 4A2. Ini akan bernilai sama dengan akar 1 dikurangi A1-nya 0. Sama dengan 1. Nah, dari sini kita simpulkan kosinus theta bernilai 0. Sementara sinus theta bernilai 1. Nah, kita akan simpulkan bahwa theta itu bernilai pi per 2. Jadi, solusi komplementer atau solusi umumnya adalah R pangkat T setengah pangkat T, ya kan, kali dengan A5 kosinus theta dikali T, tetanya pi per 2 kali T ditambah dengan A6 sinus pi per 2 dikali T. Nah, ini belum selesai ya. Ini adalah solusi dari solusi umum. Sementara solusi khususnya, kita lihat A1 plus A2 itu bernilai berapa? 0 ditambah seperempat tidak sama dengan negatif 1. Nah, ini gampang ya. Sehingga solusi partikularnya adalah konstanta C per 1 plus A1 plus A2. Yaitu C-nya bernilai 5 dibagi 1 ditambah seperempat. Sama dengan 5 dibagi 5 per 4. Dikali 4 per 5 sehingga hasilnya 4. Jadi, Y totalnya adalah Y komplementer tambah Y partikular. Sama dengan setengah pangkat T A5 kosinus pi per 2 dikali T ditambah dengan A6 sinus pi per 2 dikali T ditambah dengan 4. Nah, ini adalah solusi total dari persamaan beda contoh soal nomor 3. Oke, terima kasih. Demikian University Math Series kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Terima kasih.